Sabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kasih batang. Lagi. Seorang nelayan di Lampung Timur tewas akibat bom ikan yang sedang dirakitnya meledak. Banjir kian meluas, warga mengungsi dan menginap di pos ronda. Harga murah, kayak mana ini nasibnya petani kayak gini. Harga tomat anjlok, para petani di Lampung Barat terpuruk. Efek harga tomat murah, kita cabut aja. Kita balikin modal kalau kita terus-terusin. Kasih batang. Lagi. Seorang nelayan asal Pandeglang, Banten, Minggu siang tewas akibat terkena ledakan bom ikan yang sedang dirakitnya di belakang rumah kerabatnya di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Korban bernama Munawir, berumur 21 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban menderita luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Ledakan bom ikan juga merusak rumah, dinding dan sebagian atap rumah rusak. Tidak ada yang tahu kejadian korban merakit bom ikan hingga meledak. Sebab saat kejadian pemilik rumah sedang menghadiri hajatan di luar kota. Udah di situ memang. Saya yang kumpulin masukin di rumah saya karena kan saya dari Geneneng. Di sana saya berangkat kemarin. Emang biasa dia ke sini kalau mau ngambil baka-baka doang baru pergi lagi. Loh Pak, apa sih baka-baka? Tempat untuk laut. Tenggo isinya ada air panasnya, nasi sama lauk gitu. Kalau peralatan untuk melaut di rumah ini dia ngambil. Iya, ngambil. Tapi kenal baik sama korban ini. Ya baru kenal ini. Tapi nggak tahu aktivitas dia merakit bom ikan atau Enggak tahu saya kalau masalah itu. Kalau masalah itu saya nggak ngerti nggak. Anak ini sehari-hari nelayan. Nelayan sama seperti saya. Terus waktu pas dapat kabar ini dari mana? Dan ini saya langsung disuruh ke belakang kan, katanya anaknya kecelakaan. Langsung dibawa ke sana, dirawat. Yang pertama sakit apa itu nggak sanggup, bawa lagi ke sana kan udah nggak ada di jalan. Tapi tahu kenapa Nggak tahu saya mah. Nggak tahu Pak ya. Iya, kronologinya nggak tahu apa penyebabnya gitu kecelakaan itu. Meledaknya bom ikan saat sedang dirakit tersebut diselidiki tim gabungan dari Polsek dan Polair Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita beberapa botol berisi bubuk bahan peledak hingga serpihan beling dan peralatan untuk merakit bom ikan. Telah terjadi peristiwa meledak yang diperkirakan adalah bom ikan. Ya, untuk korban berinisial S, ya, saat ini ada di rumah sakit yang menjadi korban. Sementara kita penyidik maupun penyelidik masih melakukan serangkaian penyelidikan. Ya, kita mintakan keterangan saksi-saksi dan kita kumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Untuk sementara itu dulu ya. Bukti-bukti yang telah diamankan untuk polisi apa aja Bang? Ya nanti kita sampaikan setelah ini ya. Sementara ini kita lakukan penyelidikan dulu ya, teman-teman dari Miriam mohon bersabar, oke? Senin siang jenazah korban telah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pandeglang, Banten. Selain mengusut kasus tersebut, polisi yang berada di lokasi juga memberikan sosialisasi kepada nelayan supaya tidak menggunakan bom untuk menangkap ikan. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Bandar Lampung belum aman dari pencurian motor dan kini kian merajalela.
Kasus terbaru pencurian motor terjadi di halaman parkir kantor Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Gerindra di Jalan Wai Sekampung, Teluk Betung Utara. Pencurian motor pada hari Sabtu lalu tersebut terjadi saat kantor sedang ada rapat yang dihadiri banyak anggota pengurus partai. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang datang mengendarai motor berboncengan. 1 pelaku mengawasi keamanan sekitar dan 1 lagi mencuri motor. Hanya dalam waktu sekitar 10 detik saja, pelaku bisa membobol kunci kontak dan membawa motor trail. Dia parkir di sini dari jam 2-an kalau nggak salah. Memang datang ke sini lagi ada kunjungan, Lagi ada apa? keperluan gitu. Tahu-tahu motor hilang tuh gimana Bang awal? Awal-awalnya itu ketika kita orang ngecek CCTV, kawan yang satunya itu ngecek CCTV, udah nggak ada motor, dikira udah diambil sama yang punya. Begitu dicek terus ternyata ada salah satu yang ngambil dari pojok situ. 2 orang pakai motor. Hingga Senin siang pelaku belum ditangkap. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir di Lampung kian meluas. Senin siang puluhan rumah dan jalan di desa Pasiran Jaya, Kecamatan Dinti, Teladas, Tulang Bawang terendam banjir. Ketinggian air sekitar setengah meter hingga menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Sejumlah anak dan warga lansia yang terjebak banjir dievakuasi dengan perahu karet dan digendong polisi. Sedangkan motor dievakuasi dengan perahu rakit yang dibuat menggunakan jerigen dan kayu. Mau ke Punggur? Iya. Dari mana? Dari Waidente, desanya Rawa Panjang. Ini lalu lintas ini tembusnya kemana Pak? Ini ke Gaya Baru bisa, ke Lampung Tengah bisa, Lampung Timur bisa. Kalau begini, banjir begini kira-kira susah nggak Bapak lewatnya Pak? Ya lumayan agak susah lah. Selama ini ada peduli nggak? Hah? Ada yang peduli nggak? Belum ada sih, kalau untuk dari pihak-pihak yang berwenang belum ada. Banjir di Kecamatan Dinti, Teladas, Tulang Bawang dampak meluapnya sungai yang tidak mampu menampung air hujan yang rutin terjadi hampir setiap malam. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir kini mengungsi. Hari ini kami ada di Dusun Asam Bulan, Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dinti, Teladas. Hari ini melalui Polsek Dinti Teladas, Pak Kapolres Tulang Bawang, AKBP Yuliansah, SIK SH, MH, memberikan empati kepada masyarakat yang terdampak banjir. Di sini dapat kami jelaskan ada 4 dusun di Asam Bulan yang terdampak banjir. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar sawah dan tambak udang dan ikan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Banjir selama 2 pekan di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur belum sepenuhnya surut. Air masih menggenangi rumah-rumah dan jalan dengan ketinggian sekitar 10 cm. Warga yang rumahnya terendam banjir harus mencari tempat tidur saat malam di tempat yang lebih aman. Sebagian besar warga pindah tidur ke tenda pengungsian dan sebagian juga ada yang memilih menginap di pos ronda meski banyak nyamuk dan tertiup angin malam yang dingin. Menurut warga, tidur di pos ronda bisa sekaligus mengawasi keamanan rumahnya. Kenapa sih Bu lebih memilih tidur di gardu? Karena lebih nyaman di gardu daripada di rumah udah banjir. Emang nggak ada di pos pengungsian udah penuh? Penuh. Terus kendalanya nih, kalau kita tidur di gardu, apa nih? Nyamuk, atau apa? Iya nyamuk, gatel-gatel lah, dingin juga malam. Yang dibutuhin apa nih kalau kita tidur di gardu ini? Selimut. Banyak apa aja tuh? Bisa tidur. Susah lah, banyak lah. Banyak nyamuk.
banyak sekali. Terus sampai kalau untuk kebutuhan kita apa nih yang kekurangan? Selimut, kan musim hujan terus. Banjir di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti telah terjadi selama 2 pekan. Awal banjir ketinggian air ada yang lebih dari 1 meter. Banjir di daerah ini rutin terjadi saat musim hujan yang disebabkan meluapnya Sungai Wai Sekampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur.